Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twindah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twindah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Oke, kita baca dari Instagram dari @idanur26. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan. Apakah sholat istikharah itu waktunya dikhususkan untuk istikharah saja? Atau boleh dengan sholat sunnah lainnya, misalnya tahajud, hajat, dan sebagainya. Dilakukan pada sepertiga malam. Jika boleh, bagaimana caranya? Jazakallah. Nah ini hampir tadi sama yang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana ya Bib ya. Mau dijawab Bib? Baik, bismillahirrahmanirrahim, artinya menggabung di antara sholat-sholat. Cuma di sini kan ada perbedaan, seperti sholat istikharah bisa dilakukan malam hari. Tapi kalau sholat tahajud tidak bisa dilakukan malam hari. Nah, seperti sholat duha hanya bisa dilakukan pagi, nggak bisa dilakukan malam hari. Jadi boleh sholat istikharah itu kalau mau digabungkan, ulama membolehkan asal dengan sejenis yang dilakukan dengan sholat istikharah. Sepertinya sholat istikharah mau digabung dengan tahajud atau hajat, bisa dilakukan malam hari mengikuti waktunya tahajud. Cuman ini kadang-kadang kita pengen sesuatu tapi nggak mau ruwet. Kan as-sawab ala gadri ta'ab. Kalau dalam ilmu fikih itu dikatakan pahala itu makin banyak capeknya kita ibadah, makin banyak pahalanya. Sudah pengen mintanya banyak, sholatnya digabung-gabung. Wah. Iya. Kita bicara boleh, tapi kan artinya kita minta tapi nggak mau capek ibadahnya. Makin banyak salamnya, makin banyak ibadahnya. Tapi kalau bicara boleh, tapi lebih afdal kita pisah lebih afdal. Karena makin capek kita ibadah, makin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya khusus, tapi apa namanya sholatnya pelaksanaannya digabung-gabung Iya. gitu ya. Oh ini Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran ilmunya Habib Muhammad Syahab. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Ida Nur 26 ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ini masih dari Instagram, dari nh.hilya5. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Saya coba sholat istikharah meminta di antara dua pilihan yang menurut saya terbaik. Akan tetapi saya bingung manakah di antara dua pilihan itu yang memang jawabannya yang Allah ridhoi. Karena saya tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya itu melalui istikharah. Ini mungkin yang jawab nih, ada orang yang ketiga, Mbak baru dua sih milihnya, coba tiga. Coba kita minta yang jawab yang ketiga. Ustadz Maulana deh, mungkin ini yang lebih terbaik. Enggak, yang Ustadz Maulana ketiga jawab. tuh bahaya tuh. Karena Ya. kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya Setan. nah bahaya, jangan yang situ kan. Jangan juga ya. Nah, makasih banyak Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, sebenarnya kalau berbicara masalah jawaban, kembali lagi salat sunnah istikharah itu adalah ketetapan hati. Jadi ketika kita mantap hati kita, kayaknya kalau mudah banget kita lakukan ini. Mudah, larinya ke sana terus. Oh berarti itu memantapkan hati. Makanya ketenangan itu hadir ketika kita sejodoh. Oh. Setelah salat sunnah istikharah, kayaknya saya lebih enak deh sama dia. Lebih adem, nyambung Lebih deh enak sama dia. yang jawab ini deh, kayaknya gimana kalau kayak gitu Ustaz? Oh, Jadi grogi. saya takut Kok jadi masalah ini bahaya. Iya. Kemudian Allah mudahkan. Jikalau Allah mengendaki seseorang itu mendapatkan jawaban dari Allah, Masya petunjuk Allah. dari Allah, Allah mudahkan segala-galanya. Mudahkan dia melakukan kebaikan, mudahkan untuk mendapatkan ilmunya, mudahkan mendapatkan gurunya, mudahkan Betul. dalam membimbingnya, bahkan dimudahkan dalam segalanya. Ada yang nganterin mas kawin lagi Iya. gratis. Wah benar. Ada yang bayarin gedungnya lagi. Masya Allah. Itu luar biasa loh. Siapa itu Ustaz Syam? Apa sih semuanya contohnya kok Sasam? Padahal itu kan benar semua. Aduh. Yang ketiga, yakni jadi selain ketetapan hati, apalagi ketenangan. Yang ketiga adalah petunjuk. Adanya arahan, adanya petunjuk. Jadi seperti ini. Saya ambil contoh pada diri saya sendiri ya. Jadi umi saya lagi pergi lamaran. Masya pada Allah. Isa. Terus? Saya masih di pesantren, Ibu. masih ibu saya. Oh, tadi Ibu saya bacanya ibung.
Umi. Umi saya. Uminya. Umi saya Iya. pergi lamar, aku ada di rumah, aku ada di masjid. Saya lagi, wah abis, Umi lagi lamaran nih, aku salah sunnah istihara ya. Ngelamar buat Ustadz Maulana kan? Iya waktu itu, Iya. almarhumah. Iya. Abis salah sunnah istihara, aku berdoa, tiba-tiba, Apa tuh? Kok teng saja gimana? Teng apa tuh? kayak ada, langsung kayak melihat aku berjalan bersama istri saya. Oh, sudah mantap ini. Masya Allah. Mantap ini. Jadi ini luar biasa. Jadi kemantapan hati itu memang langsung ada petunjuk. Belum tentu nggak dapat jawaban nih buat mbaknya yang nanya. Yang mana yang kira-kira lebih dimudahkan? Masalah komunikasinya dan lain-lain. Justru ketika tadi sudah dijelaskan sama Habib. Iya. Justru ketika tidak jadi bisa jadi itu jawaban dari Allah. Masya Allah. Ternyata Karena ada yang lebih diselamatkan, baik. iya. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya. Nah sekarang nih ya buat jamaah Islam Tunda, terima kasih banyak juga yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang belum dijawab jangan berkecil hati, insya Allah nanti di lain kesempatan mungkin dijadikan sebagai tema ataupun anak tema ya. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Syam. Dan juga dilanjutkan dengan kita berdoa bersama. Mohon izin waktunya tafadhol Ustadz Syam. Baik, tabik guru-guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Asfadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita pelajari maka semestinya sudah seharusnya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, dari kata istikharah kita belajar bahwa kita manusia tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang ketiga, dari istikharah pula kita belajar bahwasanya ternyata yang menggenggam masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terlalu memaksakan kehendak kita, padahal kita tidak tahu yang terbaik untuk kita adalah apa, bagaimana, di mana dan siapa. Yang mengetahuinya hanyalah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, terkadang apa yang kita sukai belum tentu baik untuk kita. Dan apa yang kita benci belum tentu buruk bagi kita. Dan ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang maha mengetahui, sedangkan manusia tidak mengetahui apa-apa kecuali ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan hati kami, tetapkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, maka kami memohon kepadamu rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab. Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, Engkau yang maha kaya sedangkan kami hambamu yang fakir ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kami rahmatmu yang membuat hati kami tenang ya Allah dalam menjalani hari-hari kami. Berikan kami petunjukmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.